otonomi kita, kebebasan kita sebagai pribadi ya, karena kita harus attach terus dengan presiden, bekerja dan seterusnya, dituntut performance-nya. Kita juga tentu saja beliau ini kan mencontohi sederhana, pergi-pergi kemana-mana pakai pesawat ekonomi dan lain-lain. Jadi dari sisi quote-unquote luxury, kemewahan, kebebasan, tentu saja itu hampir sangat-sangat kecil sekali. Tetapi tentu saja kalau dilihat dari bahwa kita punya ruang lebih banyak untuk memberikan kontribusi untuk masyarakat, ya disitulah kira-kira kemewahannya ya, kemewahannya seperti itu. Berbuat lebih baik untuk masyarakat. Untuk ya. Pak Pratikno, Mensesnek. Saya mau ke Mas Bima. Mas Bima, Anda menjadi pejabat daerah sudah 8 bulan ini. Ya. Sudah 8 bulan. Kita bicara soal korupsi di sini. Saya ingin minta Anda jujur. Godaan terbesar selama 8 bulan menjadi pejabat daerah dalam kehidupan Bima Arya. Apa godaan terbesarnya? Kalau menurut saya melihat bukan godaan yang datang ke saya, tapi tawaran. Karena semua itu nggak menggoda saya, insya Allah. Luar biasa. Apa misalnya? Jangan-jangan tawarannya memang nggak seru, jadi nggak tergoda. Jadi ini menarik nih, perusahaan ini kadang-kadang salah tangkap dari pesan saya. Ketika saya bilang prosedur, bolak-balik disangkanya saya minta uang. Karena ketika di ujung itu orang itu bilang kemudian, ya udah Pak Wali, saya bisa memberikan komitmen, kira-kira begitu. Saya tanya, komitmen apa? Ya sudah kita siapkan, gitu kan. Saya bilang, saya tidak minta uang sama sekali, saya minta Anda ikuti prosedur, itu aja. Gitu. Oh, ditafsirkannya Anda ketat karena minta uang. Semakin kita cerewet, ya itu ada sesuatunya di situ. Karena memang biasanya kan pejabat seperti itu yang dulu-dulu. Walah. Ya kan, Fatih ketawa-ketawa, bener ya Pak? Jadi tawarannya misalnya seberapa besar, seberapa konkret? Kalau 1 juta 2 juta ya nggak menarik lah. Angkanya ya bisa sampai 5-10 miliar, itu yang disampaikan. Hanya untuk satu izin aja gitu. 5-10 miliar. Saya bertanya-tanya, tadi Anda katakan bahwa kok gaji bupati itu kan 6 juta ya, 10 juta sampai 10 juta lah, gubernur juga. Tapi yang menjadi keheranan buat kita semua, kok orang masih berlomba-lomba jadi bupati begitu? Ada apa sebenarnya di sana? Ada yang lebih dari sekedar gaji 6 juta kan? Itu kan gaji resmi. Penghasilan di luarnya lain dong, Mas Bima. Jadi wali kota dan bupati itu sudah pasti nggak mungkin kaya. Nggak mungkin kaya. Gaji resmi itu yang bulanan itu tadi angkanya 6,1, 3 bulan sekali kita dapat persentase pajak, hidup cukupan lah, tapi nggak mungkin kaya gitu. Karena itu menurut saya menjadi kepala daerah itu cuma 2 motifnya kira-kira. Satu, mungkin ada orang-orang yang mencari kekayaan, tapi yang satu lagi adalah mencari kehormatan dan pengabdian gitu. Ya, kalau yang dapat yang ini, mungkin nggak akan dapat yang ini. Kalau mencari yang ini, mungkin yang ini dapat, tapi ini nggak dapat. Karena hidup itu atau pilihan, mau terhormat atau kaya. Tapi tidak terhormat. Oke. Mbak Yeni, ketika tadi Anda bilang sudah bukan lagi politisi, ibu rumah tangga, karena Anda takut pilihan-pilihan itu seringkali memang membuat orang harus berpikir 2 kali untuk mau duduk di jabatan publik. Kekuasaan itu memabukkan sekali Mbak Nana. Kalau saya bukan tawaran lagi Mbak, udah datang bawa uang. Bawa cash? Cash, 1 tas gede. 1 tas gede, isinya dolar semua, 1 tas dibawa. Siapa itu langsung lapor samping Anda Mbak? Zaman dulu. Oh zaman dulu. Tapi masih menjabat? Saya tidak kenal, waktu itu kita di istana. Oke. Ternyata yang bermain itu adalah staf-staf di bawah. Dia memainkan seolah-olah bisa mengatur pertemuan dengan kita. Jadi kadang-kadang memang walaupun di atasnya clean, di bawahnya juga bisa bermain. Baik, sebelum saya ke Bang Abraham, Pak Pratik, baru 2 bulan, tentunya tantangannya akan semakin banyak ke depan. Kalau yang dilihat di mata publik sekarang, oke, ada gerakan sederhana, ada gerakan penghematan. Tetapi apa sih langkah real yang akan dilakukan pemerintahan sekarang supaya tidak bolak-balik KPK harus menangkap pejabat, gubernur? Ya, ini kan salah satu motif korupsi ini seringkali keserakahan ya. Nah, yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang ini adalah memperkenalkan kesederhanaan dan sudah membuat banyak pejabat sekarang kikuk sekarang. Apa sih untungnya naik pesawat ekonomi? Kan menghematnya kan sedikit sekali.
tetapi itu bisa jadi membuat pejabat yang sudah punya seat di bisnis pun harus membatalkan diri, karena nggak mungkin nih pejabat ini duduk di bisnis kemudian dilewati oleh presiden duduk di ekonomi. Ya, ini karena itu dilakukan oleh presiden, tentu saja ini punya dampak kultural yang luar biasa. Halang yang lain juga itu adalah banyak sistem yang ini nanti kita kerjasamakan dengan KPK juga. Sistem yang prosedur yang dibangun yang itu seringkali menjebak dan membuat orang tidak berani untuk membuat kebijakan terobosan. Satu sisi kita harus menegakkan mengadili, menindak bagi mereka yang melanggar, tapi di sisi lain juga jangan sampai aturan itu sendiri menjebak kita, membuat pejabat tidak berani melangkah signifikan. Kita bukan hanya ingin clean ya, di saat sama yang clean tapi juga negara ini maju ke depan. Oke, gitu. karena kemudian itulah yang seringkali dikatakan pemberantasan korupsi membuat pejabat takut mengambil tindakan. Bang Abraham, Anda melihatnya bagaimana? Karena kalau kita lihat apa yang dilakukan KPK, setiap hari pasti selalu ada, tidak setiap hari, tetapi minimal tangkap tangan itu sebulan sekali adalah kita melihat. Kemudian orang yang dipanggil diperiksa, pejabat silih berganti baik di daerah maupun di lokal, tetapi kok tampaknya tidak ada efek jera. Jangan-jangan memang cuma buat gaya-gayaan di TV dan di mata Najwa? Kalau seluruh